warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Nah, teman-teman makasih ya udah pada mampir di podcast kita ini. Perkenalkan, kita itu dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, rencananya itu kita mau ngajak teman-teman untuk berbincang-bincang sedikit di sini. Nah, gimana nih teman-teman? Hari ini kita tuh mau bahas apa sih dalam podcast kita? Hari ini kita mau apa, Nin? Kita mau ngapain hari ini? Asal lempar-lempar aja ya. Ini gue tangkep nih jawaban lo nih ya. Di sini tuh kita mau ngebahas tentang masa depan gue sama Pangeran Dubai nih ya. Jadi kalian tuh tolong disimak baik-baik. Nin, please. Jadi nyusah melempar. Serius dong. Itu dong ya. Kan di sini kita santai aja gitu lah ya. Di sini tuh kita emang mau bahas tentang filsafat, guys. Betul. Benar-benar. Oh iya nih ya, hampir juga kelupaan nih. Gue lupa untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kita nih kan. Pertama mungkin dari gue gitu kan ya, yang paling cantik gitu kan. Ini perkenalin nih, nama gue Aulia Nidia Batari Devi. Kalian bisa panggil gue Nidia. Nah di sini juga ada teman-teman kece gue. Pertama ini ada Alia. Coba Alia mana? Hai, aku Dina Marviana Zalia. Kalian bisa panggil aku Alia. Terus nih ada orang yang copy paste nama gue, please bapaknya disuruh credit ya, ini karena udah credit by bapak gue. Ada Aul, mana Aul? Coba. Halo semuanya, nama gue Aulia Askari. Kalian bisa panggil Aulia, boleh panggil Aul, apa aja bebas. Yang mana kalian. Tolong bilangin bapak lu ya, jangan credit nama gue gitu. Nah, terus juga nih ada Aca. Halo, nama gue Tasya Intan Arita, tapi bisa juga dipanggil Aca. Nah, dan terakhir nih ada Dinda. Mana Dinda? Hai dong. Halo, kenalin nama gue Dinda Nurul Adha, biasa dipanggil Dinda. Nah, itu anggota-anggota kelompok gue cakep kan. Jadi kalau mau DM dia boleh nanti tulis di bawah. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol asik dulu nih tentang filsafat nih. Check this out. Nah, sebelumnya nih guys ya, gue mau tahu nih kan sebelumnya ini kita kan nggak pernah belajar ya sama yang namanya filsafat nih. Menurut kalian nih, sebelum belajar filsafat itu kayak gimana gitu? Gue mau cerita sedikit ya tentang apa yang gue tahu tentang filsafat itu dulu pas masih belum belajar. Jadi dulu tuh pas masih sekolah, gue kan sempat tertarik buat kuliah di jurusan filsafat. Tapi temen gue pernah bilang, jangan deh kalau iman lu gak kuat, ntar bisa-bisa lu jadi gak percaya Tuhan lagi. Jadi dari situ gue mikir-mikir lagi deh. Gitu. Gue juga mau cerita nih, dari apa yang gue dengar, katanya ntar bisa gila kalau belajar filsafat. Aneh gak sih? Gara-gara susah banget katanya pelajarannya. Terus kalau buat jurusan kuliah bakal susah gitu keluarnya nanti lulusnya. Benar sih kata mereka ya, gue juga sering dengar stigma kayak gitu sih di masyarakat. Gue juga mau nambahin nih, katanya kalau belajar filsafat itu bisa jadi orang yang skeptis karena ragu terhadap sesuatu, informasi ataupun pengetahuan yang telah diwariskan kepada umat manusia selama ini. Berbagai ilmu yang terus di masa lampau dianggap bukan sesuatu hal yang tepat, gitu guys. Parah-parah banget ya yang udah disebutin tadi. Tapi aku juga sempat dengar juga sih dari kata orang-orang kalau belajar filsafat tuh pemikirannya jadi suka out of the box, saking jeniusnya jadi suka dianggap nyeleneh atau omong kosong belaka. Oh, mantap. Jawaban kalian sih emang ya menurut gue umum gitu ya di kalangan orang-orang sih, menurut gue emang banyak banget pandangan atau stigma negatif tentang filsafat ini. Coba deh sekarang kita kupas dikit gitu tentang apa itu filsafat.
Nah, sekarang kan kita udah belajar nih sama apa yang namanya filsafat nih. Gue mau tahu nih dari kalian tuh filsafat tuh apa setelah kalian belajar tentang filsafat? Aku ya. Coba. Lo Jadi terkenal ya? Jadi filsafat itu adalah ilmu tentang cara kita berpikir. Karena itu filsafat disebut sebagai induk ilmu pengetahuan karena membantu kita membuat lebih banyak lagi cara berpikir dari berbagai aspek dalam hidup kita. Dan juga filsafat merupakan fondasi atau dasar untuk belajar ilmu-ilmu lainnya. Gitu. Jadi filsafat itu pertanyaannya guys, bukannya pernyataan. Thank you ya buat Alias juga Aul nih ya. BTW nih udah tahu belum nih kalau Apa tuh? Belum tahu tuh. Belum. dulu Kalau dong. apa, Cil? Dan dikat dulu dong, sabar. Orang cantik mau ngomong dulu sebentar ya. Sabar nih, sabar. Nih, gue ulang ya. Kalian tuh udah pada tahu belum nih kalau misalnya filsafat itu dari bahasa Yunani? Tahu dong, masa nggak Tahu tahu? dong, udah tahu. Tahu dong. Tahu. Ini gue tes ya kalau udah pada bilang tahu nih ya. Coba nih satu orang nih, Aca coba jelasin apa nih filsafat Oke, siapa takut? Jadi filsafat itu kan berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filos yang berarti cinta, kekasih, sahabat, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, kebenaran, dan pengetahuan. Jadi secara bahasa, filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan. Gitu, ya kan? BTW, gue perhatiin dari tadi, Nindya terus nih yang nanya. Gantian dong, gue mau nanya nih. Emang gue kan moderatornya dari tadi. Gue udah banyak bacot, masa gue nggak jadi moderator sih? Emang enggak? Oh iya guys. Kayaknya enggak deh. Parah sih kalian. Aduh, gue udah banyak tadi. Kalian tetap nganggap gue gitu biasa aja gitu. Kamu mau nanya tentang apa sih, Din? Gue mau tanya nih tentang karakteristik ya. Apa sih tuh? Karakteristik apa? Filsafat? Iya, lo mau jawab nih. Boleh lah. Gue gini-gini juga tahu lah. Nah, menurut gue nih, menurut PPT yang gue baca nih ya, karakter filsafat itu ada 7. Nah, Apa aja tuh, Nin? Coba sebutin dong. yang bisa dong, gue kan jago, ya kan? Yang pertama itu ada spekulatif, radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, rasional, dan bersifat universal atau menyeluruh. Anjay, Nindya, mantep-mantep. Tapi itu yang radikal maksudnya gimana deh? Kok kayak nggak ngerti gitu ya gue jadinya? Agak ngeri gitu sih. Gue jelasin. Jadi radikal yang dimaksud di karakteristik filsafat itu bukan yang dalam artian negatif, Din, tapi justru sangat diperlukan sebab berpikir radikal dalam berfilsafat bermakna berpikir mendalam atau mendasar sampai pada akar objek yang dikaji gitu. Yap, betul banget, Ul. Karena di filsafat tuh kita diajarin buat berpikir radikal, yang merupakan proses berpikir secara mendalam sampai pada makna kebenaran yang paling benar. Justru setahu gue ya, yang berbahaya, yang bikin ngeri itu tuh kalau radikal, terus ditambahin isme di belakangnya. Jadi radikalisme, itu udah jelas beda banget ya sama artinya yang radikal. Mantap jawabannya. Kayaknya kalian udah pro gitu ya tentang filsafat ya kan? Kayaknya kita udah clear gitu bahas tentang karakteristik filsafat ini. Kita lanjut lagi yuk ke yang lain. BTW penasaran juga deh, fokus utama kita belajar filsafat tuh apa sih sebenarnya? Fokus utamanya filsafat yang gue tahu itu tentang bedanya dan memahami ide-ide umum yang setiap hari kita alami tapi kita tidak pernah memikirkannya gitu. Ada contohnya enggak nih? Maksudnya tuh gimana sih? Gue boleh deh ya kasih contohnya. Jadi kayak mungkin kalau dalam konteks sejarah tuh, sejarawan tuh mikirnya apa sih itu waktu?
kan kalau awam kayak kita kan jarang kan, malah hampir nggak pernah terbesit di pikiran kita buat mikir ataupun nanya hal-hal yang kayak gitu. Gitu. Oh, matematika itu bertanya tentang apa itu angka, gitu maksudnya. Kurang lebihnya sih kayak gitu ya. I see. Thank you penjelasannya, guys. Gila. Keren sih kalian ya. Ternyata kalian out of the box juga pemikirannya nih ya. Kayaknya penjelasan tentang basic-basic filsafat ini clear dulu kali ya. Coba kita bahas yang lain gitu. Nah, menurut kalian sendiri nih, manfaat dari belajar filsafat itu apa aja? Coba nih, boleh di-spill. Kalau aku sih manfaat yang dirasain jadi lebih berpikir kritis ya. Gitu aja sih kalau aku. Ya, gue juga setuju sama Alia. Jadi kayak sekarang tuh kita gak asal percaya gitu ya kalau ada informasi dari sumber yang kurang jelas asal-usulnya. Bener banget tuh apa yang dibilang Alia sama Dinda tadi. Karena kan zaman sekarang banyak banget kan hoax yang beredar, jadi kayak bahaya banget nih kalau kita asal percaya mah. Itu dia guys, salah satu manfaat belajar filsafat. Kita jadi berpikir kritis. Nah, kalau manfaat bagi pengetahuan itu jadi lebih mampu memeriksa, mengevaluasi, mengoreksi, dan menyempurnakan prinsip-prinsip asas-asas landasan berbagai ilmu pengetahuan. Jadi gue mau nambahin gitu ya sedikit dari gue ya. Kalau menurut gue tuh manfaat filsafat itu sebenarnya banyak ya. Terus yang kita rasain dalam kehidupan sehari-hari juga membantu manusia kan supaya memahami apa yang dilakukannya, terus apa yang dirasakannya dan apa yang dipikirkannya. Guys, gue nggak nyangka sih kalian keren banget ya jawabannya. Tapi kayaknya sedih banget nih udah mau masuk ke penghujung acara nih kan ya. Ini gue namain acaranya, gue namain sesinya hashtag kata kita gitu kan ya. Coba nih ya, di hashtag kata kita ini gue mau tahu ulasan-ulasan kalian nih tentang tentang setelah belajar filsafat itu kayak gimana gitu. Coba dimulai dari awal gitu boleh. Menurut gue, selama belajar filsafat di semester 1 ini, gue ngerasa senang. Terus juga ternyata seseru itu belajar filsafat. Soalnya kan sebelumnya kita juga belum pernah belajar kan selama waktu sekolah. Terus juga selama pas kita belajar di semester 1 ini, gue ngerasa dapat memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Dan filsafat juga bisa membantu kita mengerti tentang diri kita dan dunia kita. Itu aja sih kurang lebih. Oh ya, ada satu lagi nih guys. Jujur gue selalu deg-degan kalau udah tanya sama dosen, walaupun kita sebenarnya tahu jawaban apa yang harus kita jawab. Tapi sering ngerasa grogi banget sih, parah. Bener. Gue juga sama sih, Ul. Gue merasakan hal yang sama gitu. Rasanya kalau diliatin Pak Suprema tuh pengen lip aja gitu, ya nggak sih? Coba deh, gue mau denger nih dari Dinda, gimana nih? Kalau gue sih emang dari awalnya belum pernah dan belum tahu dan belum pernah belajar filsafat kan ya. Dan ternyata belajar filsafat tuh semenarik itu ya. Terus yang bikin senang tuh kalau baru mulai ada pretest yang soalnya diambil dari materi yang udah dikasih sebelumnya. Setelah itu kan dijelasin biar supaya tambah paham kan ya. Ya alhamdulillahnya gue sedikit paham soalnya. Sedikit paham ya. Soalnya biasanya nilai pretest selalu tidak membanggakan. Soalnya kan belum ngerti gitu ya. Tapi jujur kalau gue sih selalu deg-degan kalau belajar filsafat tuh. Agak berbeda ya dari yang lain gitu, suka sama yang namanya pretest gue sih gimana gitu kan ya. Apalagi setelah dengar Pak Prima ngomong, ya mari kita mulai dengan games dulu ya kan, ternyata pretest gitu kan. Nah coba nih, gue mau dengerin apa kata Alia nih. Kalau aku sih seru, emang seru. Serunya itu karena apa ya? Pas kita lagi belajar tuh yang pertama gara-gara pretest, walaupun itu selalu deg-degan, nggak tahu kenapa, padahal udah sering ya kita tuh pretest tiap pertemuan, tapi itu, aduh, itu deg-degan banget. Terus sama yang bikin seru tuh pas kita
ini tuh masuk kemana gitu pas kita dapat tugas, kan kita suruh bikin contoh kan, kayak ini tuh masuknya tuh ke pengertian yang mana. Itu tuh suka ngebingungin gak sih? Soalnya tuh rasanya tuh semuanya tuh hampir sama. Jadi kayak ini tuh masuk ke yang ini, apa masuk ke yang itu. Otak tuh benar-benar kerja keras kayak, aduh, kalau salah dikit aja ya kan, itu tuh udah bubar jalan. Tapi pokoknya top deh belajar filsafat. Gue bener sih, gue juga deg-degan gitu kan ya kalau ada pretest ya kan. Terus ada pretest, post-test. Aduh, gue rasanya pengen lift juga sih sama kalau ada gitu-gitu kan ya. Nah, terus coba nih, gue mau lanjut ke Aca nih. Oke, kalau kata gue, mantap sih belajar filsafat tuh, karena kita tuh jadi belajar ilmu yang sebenarnya jarang terpikirkan dalam keseharian kita. Padahal itu dalam konteks hal-hal yang sebenarnya umum. Jujur sih, pas belajar filsafat tuh jadi keingetan pas belajar TPS, tes penalaran umum, yang buat UTBK kemarin, karena materinya mirip-mirip. Dan buat stigma yang beredar itu sebenarnya kayak nggak bener sih, kayak salah besar kalau filsafat tuh bisa bikin gila, nggak percaya Tuhan, atau yang lainnya. Buktinya kita aman-aman aja kan ya guys, setelah belajar filsafat ya, walau emang cuma 1 semester aja sih. Tetap sih, gue simpulin kayaknya emang pada suka nih sama yang namanya filsafat nih. Kayaknya pasti dilamaan nih pelajaran ini ya. Kayaknya mau sampai jam 6 sore, ya kan kayaknya. Gue mau nambahin ya teman-teman ya, kalau menurut gue di filsafat itu ilmu yang gak kebosenin sih ya. Sebelumnya kan gue udah pernah baca nih buku tentang filsafat tuh. Menurut gue tuh emang banyak banget teka-teki tuh di dalamnya. Dan orang-orang tuh masih menganggap filsafat itu abu-abu gitu. Nah, waktu gue belajar filsafat sendiri ini, gue ngerasa tuh masih banyak banget yang gak gue ketahuin sampai sedetil itu gitu. Kata aja kita cari gitu apaan. Padahal menurut kita ini apa gitu kan. Ya udah asal pakai aja, nggak usah dicari-cari gitu kan ya. Banyak banget deh pokoknya yang dibahas filsafat sampai sekecil-kecilnya pun dibahas gitu kan. Si keren tahu Nindya. Jangan mulai. Gue jadi nggak malu gitu kan. Tapi makasih ya teman-teman ya. Nah, mungkin nih kita cukupin dulu gitu ya podcastnya. Nanti kalau kangen sama kita bisa nge-DM atau nge-WA atau nge-line gitu kan ya. Nah, mungkin gue udahin dulu nih podcast kita tentang apa itu filsafat. Nah, thank you juga nih yang udah pada mau nonton dan udah pada mau ngedengerin podcast singkat dari kita nih. Kurang lebihnya mohon maaf, gue Nindya dan teman-teman gue sekalian mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye semuanya.